Bapak kemarin. Loh, siapa? Bapak Saya kemarin. selalu nolong orang lain, apapun terjadi orang lain kecelakaan saya nggak mikir langsung saya tolong. Istri kemarin jatuh nggak ditolongin. Loh, istri kan bukan orang lain, itu keluarga saya. Saya itu nolong orang lain. Teman kos saya itu pas bulan Ramadan, saya kan puasa. Saya lihat teman kos kok nggak puasa gitu. Iya. Kesetia kawanan saya muncul. Tuh serius. Kok teman kos nggak puasa, ya sudah saya temanilah, saya nggak puasa. Setia kawan saya kan. Besoknya saya lihat nggak puasa lagi, ya udah saya temenin. Sampai Saya boleh tepuk tangannya untuk sahabat-sahabat saya, Cak Lontong dan Mas Kobar. Ye, atur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau izin buka masker. Berasa di makam ya, banyak kembang-kembang. Ini prosesi. Oh, mikir ada orang nyekar di sini. Kamu itu perasaannya mesti horor aja. Makanya jangan sering ngaca. Kenapa? Ya sering lihat yang horor-horor kamu kalau ngaca. Ngaca kemarin kalau bercermin kaget sendiri, Pak. Kan kayak horor ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Hari Kesetia Kawanan Nasional. HKSN. HKSN. Ya, Tapi Jawa Timur saya amati nih, Abah Alfi, terima kasih. Yeah. Di Jawa Timur Kesetia Kawanan ini mengalami kemajuan, Pak Wagub. Wes, bener kan? Saya amati. Apa indikasinya? Jelas, indikasinya sangat jelas. Ini acara Hari Kesetia Kawanan itu kan tanggal 20 Desember. Nggih. Ah, ini diperingati 14, berarti maju 6 hari. Jelas ada kemajuan. Ya, Ini bener menunjukkan kemajuan. Jelas, nyata, dan fakta. Ini semangatnya. Belum-belum sudah mengalami kemajuan Hari Kesetia Kawanan Nasional. Dan tadi juga sudah kita lihat penghargaan diberikan kepada yang berprestasi. Tepuk tangan buat yang Pekerja Karang Taruna. relawan, Karang Taruna. luar biasa. Diberi penghargaan luar biasa. Tapi tentunya ini yang lewat virtual juga mungkin Karang Taruna di Jawa Timur yang lainnya. Ini tadi ya kalau yang di sini diberi juga semua akan diberi. Diberi apa, Pak? Diberitahu siapa yang dapat penghargaan. Ya. Jadi lengkap. Beliau-beliau ini ya, Iya. luar biasa. Selamat. Uang pembinaannya tadi saya, waduh tahu gitu saya jadi Karang Taruna. Tahu kan dulu pernah Karang Taruna, Pak? Saya itu kalau Karang Taruna mesti jadi ketua. Weh. Cuma begitu saya jadi ketua, mesti nggak ada yang mau jadi anggota. Bapak lebih ke ketuaan ya. Selamat datang semuanya nih jajaran banyak Pak. Nih, sebutin semua atau gimana? Nah ini kalau saya sapa satu persatu beliau-beliau ini kan pejabat semua jadi nanti waktunya nggak cukup. Ya. Ini saya beri kesempatan Bapak Ibu para pejabat menyapa saya langsung saja biar jadi menghemat waktu gitu. Kalau saya yang menyapa satu persatu nanti lama jatuhnya ya. Iya. Kalau Bapak Ibu yang menyapa saya kan gampang cepet gitu. Ini senang sekali saya bisa berhadapan langsung dengan Bapak Ibu. Harusnya saya nganggur ya, tapi saya bela-belain untuk Dinas Sosial Jawa Timur. Iya. Nggak apa-apa, waktu nganggur saya terganggu nggak apa-apa. Ini termasuk setia kawan Pak ya? Apapun nih, kalau saya bicara masalah setia kawan, saya bukan hanya lip service, bukan hanya ada di mulut. Saya itu sudah saya praktekkan betul. Kenapa saya kalau ada pekerjaan dimanapun mengajak Mas Akbar? Ya. Karena ini kawan saya. Iya. Iya Iya kan? Pak. Kan Makanya- gantian Pak. Ya, maksudnya Kalau Bapak ada kerjaan ngajak saya, kalau saya lagi nganggur diajak Bapak. Nah jadinya. ya sebentar. Apa? Kamu tahu konsep kata gantian nggak? Iya. Itu gantiannya di mana tadi? Nggak ada. Itu hanya pasif dan aktif ya Pak ya? Nggak ada gantiannya itu. Tapi bentuk setia kawan ya? Ya, karena memang harus diwujudkan bukan hanya sebatas berbicara, tetapi ini bukti nyata. Kalau saya ada pekerjaan saya ngajak kamu. Iya. Kalau saya ada Kondangan. undangan nikahan gitu saya ngajak istri. Nah, kalau saya kerja ngajak kamu ini bentuk kesetia kawanan. Iya. Kalau kondangan ngajak istri itu bentuk kesetia kawinan. Jadi itu mirip-mirip. Jadi Bapak ini menerapkan setia kawan dan Setia kawin. Bapak bisa aja. Ya saking nganggurnya. Tapi alhamdulillah ini memang luar biasa. Tadi saya melihat banyak juga ada nanti penyerahan
apa tadi sepeda motor juga ya. Iya. Nah, dan itu sangat membantu saya kira dan saya bangga sekali hadir di sini. Ini pertama kali saya diundang Dinas Sosial Jawa Timur, tapi rasanya apa ya, hubungan kayak nggak bisa saya gambarkan ya. Saya pertama kali diundang, boleh tepuk tangan. Ini bentuk kesetiakawanan ya. Iya. Membantu mengurangi durasi. Kesetiakawanan. Bener, saya ini pertama kali diundang Dinas Sosial Jawa Timur, tapi rasanya kayak belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Apa ya, ceritakannya itu susah. Sulit itu Pak ya. Sulit. Karena memang saya ini asli Jawa Timur. Nah, Walaupun saya itu lahir di Mauspati di Magetan. ada yang dari Magetan yang hadir di sini? Weh, Magetan luar biasa. Oh, dari Magetan. Saya itu lahir di Mauspati Magetan, cuma saya besar di Surabaya. Dibesarkan di Surabaya. Saya mulai SMP saya udah di Surabaya. Terus kalau Mas Akbar ini juga dari Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Sidoarjo. dari Bojonegoro, Nganjuk, pernah semua Pak. Loh, kamu kok muter-muter? Asal itu kan biasanya satu. Tergantung majikan Pak, majikan ngajak kemana ya saya ngikut. Saya tuh menganggap dia kawan. Oh, kamu nganggap aku majikan? Jangan dong, kawan juga. Nah, ini kembali ke Hari Kesetiakawanan Nasional, bagaimana sudah disampaikan tadi juga oleh Mas Emil, bagaimana hal-hal yang simpel aja, menolong kecelakaan, itu tolong orang tadi lain, yang bentuk kesetiakawanan belanja itu di warung-warung terdekat, UKM UKM. kita tingkatkan, itu bentuk kesetiakawanan. Sudah dalam- praktek kan? Seperti saya bilang, saya bukan hanya di mulut, saya selalu praktekkan. Wis. Istri saya itu kalau belanja, dulu ya mungkin di minimarket, sekarang sudah enggak di minimarket, di warung-warung tetangga, terdekat gitu. Jadi kalau dulu ya 50.000 di minimarket, paling dapat apa ya kan. Iya. Kalau di warung-warung tetangga terdekat itu 50.000 bisa lengkap, dapat beras, gula, kopi. Lebih murah Pak ya? Bukan. Apa? Karena di warung-warung tetangga kan nggak ada CCTV. Jadi dapatnya lebih banyak. Kirain lebih murah. Kalau di minimarket sudah ada CCTV, jadi nggak bisa ngambil banyak. Biasanya kalau di warung tetangga, tumbas gitu sambil. Tumbas. Biasanya kan masih di belakang. Iya, kalau enggak lagi selonjoran lihat sinetron, tumbas gitu loh Pak. Tapi kalau pas kebetulan, kalau itu saya kan memang kerja sama istri. Kalau yang pas kebetulan yang jaga warung di belakang rumah ada kesempatan gitu. Iya. Kalau istri datang, kok yang warung sudah nunggu di warung, biasanya nelpon aku. Iya. Nah, saya bertamu biar ditemuin sama yang punya warung di dalam lah dia. Nggak, tapi itu memang Itu bentuk ya kesetiakawanan. untuk membantu warung-warung Benar-benar, sekitarnya Pak ya. betul. Jadi ekonomi berputar dan menghidupi. Keluarga Bapak kan karena lebih irit ya. Bukan, ini Bu. Kalau itu bercanda Pak, bercanda. Istri saya bukan, nggak seperti itulah. Saya mungkin. Tapi bentuk simpel-simpel itu aja Pak ya. Simpel. Ada tetangga apa Bapak tolongin gitu. Nih, ini setia kawan saya dulu. Zaman kuliah ini pengalamannya. Iya. Ini pengalaman. Memang yang disampaikan beliau tadi, Pak Emil itu pas banget. Untuk menolong orang itu jangan membeda-bedakan suku, ras, agama. Betul sekali. Apalagi dalam kondisi darurat seperti misalnya kecelakaan. Nggak perlu untuk menolong tanya, kamu dari suku apa? Agamamu apa? Nggak perlu menolong itu ya sudah ditolong aja. Karena nyawa, jiwa itu lebih penting daripada yang lainnya. Itu yang terpenting. Tetapi ini ada pengalaman lucu nih, saya alami ini. Saking setia kawannya saya dari dulu. Iya. Zaman kuliah, dulu ngekos kan, awal-awal kuliah nih, pas bulan Ramadan, bulan puasa. Di ITS ini kan? Iya, saya- ITS kan? Oh iya, jangan disebut-sebut. Ya iyalah memang ITS kok. Iya. Betul. Terus? Saya cerita ini dulu. Iya. Nah, teman kos saya itu pas bulan Ramadan, saya kan puasa. Saya lihat teman kos kok nggak puasa gitu. Iya. Kesetiakawanan saya muncul. Tumbuh. Serius. Kok temen kos nggak puasa, ya sudah saya temanilah, saya nggak puasa. Setia kawan ya kan. Besoknya saya lihat nggak puasa lagi, ya udah saya temenin. Iya. Sampai sebulan penuh, Iya. saya nggak puasa,
baru tahu ternyata dia non muslim. Pantesan nggak puasa. Waduh, utang saya 30. Tapi untuk hal seperti ini, artinya apa? Nah, bukan masalah membedakan agama, tapi pentingnya kita tahu, mengenal orang di sekeliling kita itu seperti itu. Supaya kita tidak salah bersikap. Jadi bukan masalah membedakan, tapi kita harus kenal, harus tahu. Berarti saya hanya sebatas, oh ini teman saya, tapi kita nggak tahu latar belakangnya, harus tahu supaya kita berhubungan itu lebih pas. Tidak membedakan agama. Benar. Karena banyak kita antara agama satu, agama yang lain tidak usah dibeda-bedakan. Jangan. Banyak kita belajar dari hal-hal yang Banyak sekali karena kita belajar bukan hanya dari sesama teman manusia juga, kita belajar dari alam. Alam banyak memberi pelajaran kita. Bagaimana kita harus rukun sesama pemeluk agama itu. Contohnya ya, burung gereja. Iya. Itu sering main di masjid, di musola nggak ada yang rame. Santai aja ya kan. Kita harus belajar dari binatang burung itu. Bener nggak? Betul Pak. Burung emprit kaji, Tahu. itu kadang-kadang nangkring di gereja, itu tidak santai aja. Makanya itu belajar dari burung saja bisa damai, bisa akur, bisa rukun tanpa mempermasalahkan agama dan sebutan dan gelar. Kenapa kita tidak gitu? Masa kita kalah sama burung? Nah, Wah itu. Banyak Tepuk tangan karena- buat burung. isu-isu karena azan atau apa, isu-isu akhirnya perpecahan itu sering terjadi Pak. Ya, makanya kita harus, ya itu. Kalau kita kenal dengan tetangga kita rukun dengan tetangga. Jadi hal-hal yang bersifat negatif yang ingin masuk ke lingkungan kita itu bisa terfilter secara otomatis. Gitu. Jadi kalau kita nggak kenal memang kadang-kadang ya, contoh aja, kalau saya nggak kenal kamu, Istilah peribahasa tak kenal maka tak sayang. tak kenal maka tak nggak masalah. Maksudnya? Ya kan kita kenalnya sama manusia, sama kata emang kenal ngapain? Tak kenal sama kata nggak masalah kan kita yang penting kita kenal sama manusia. Tak kenal maka tak. Lah iya tak kenal sama kata, emang penting kamu kenal sama kata? Enggak, kenal itu sama manusia yang penting. Iya. Tak kenal sama kata nggak masalah, yang penting kenal sama manusia. Tak kenal maka tak sayang. Gitu Iya. loh. Ini konvensional. Peribahasa, ungkapan-ungkapan jadul-jadul gitu. Nggak, maksudnya kalau kita kenal akhirnya kalau ada kecelakaan atau misal ada kesusahan kita tahu Langsung. oh Pak ini kesusahan, Pak ini itu. kesusahan. Makanya saling mengerti, saling mengenal, saling toleransi dan saling membantu itu di lingkungan itu harus kita wujudkan. Makanya tadi Karang Taruna, terus apa tadi kesejahteraan tadi Iya. apa tenaga. Nah, Asen. TKS itu Banyak luar kita biasa. berterima kasih dan belajar selalu menolong orang lain. Itu Kita itu Bapak kemarin Loh, siapa? Bapak Saya kemarin- selalu nolong orang lain, apapun yang terjadi orang lain kecelakaan saya nggak mikir langsung saya tolong. istri kemarin jatuh nggak ditolongin. Loh, istri kan bukan orang lain, itu keluarga saya. Saya itu nolong orang lain. Nolong orang lain Pak. Berarti kita baru tahu selama ini istrimu kamu anggap orang lain. Wah, kebangetan kamu. Istri itu udah keluarga, Kak. Lah prinsipnya selalu menolong orang lain. lain. Jadi orang lain kita utamakan, kita tolong. Wah, gimana? Selalu menolong. Oh iya. Untung saya kasih tahu, jangan dianggap orang lain loh istri itu. Nah, salah satu pesan lagi di hari HKSN bagaimana kita memberi di saat Memberi. punya memberi. Wah, Karena nah, itu. prinsipnya kan Itu yang saya- tangan di atas Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. di bawah. Jadi, Kadang tangan di bawah juga lebih baik daripada tangan di atas, Pak. nah ini di luar kebiasaan Ya maksudnya. itu minta lebih baik daripada nyolong. Nah. Minta itu lebih baik daripada nyolong. Kamu dari atasnya berarti ngambil. Iya. Memang kalau pikiran negatif itu gitu. Kalau Bapak gimana prinsip dalam memberi? Karena prinsipnya begini dalam kehidupan nih. Semakin kita banyak memberi, Iya. itu akan semakin banyak mengeluarkan. Iya. Iya iyalah. Iya. Betul ya? Tapi ini saya praktekkan nih. Saya pernah pada satu kondisi uang, ini mohon maaf nih, uang waktu itu ya, uang tinggal ya pegang di dompet itu hanya 20.000. 20.000. Hanya 20.000. Pernah Bapak dalam kondisi itu? Pernah, yang lain kan ditabung.
Oh, Ya enggak, maksudnya memang iya. Dulu di zaman dulu Dulu. seperti ini ya. serius dulu itu pernah di dompet uang cuma 20.000. Saya belum makan. Iya. Saya mikir ini kebetulan ini mohon maaf. Begitu saya mau masuk warteg. Loh, ada orang minta-minta, Pak tolong Pak sudah 3 hari belum makan. Iya. Nah ini dilema kan, uang tinggal 20.000, saya belum makan. Ini ada orang minta-minta 3 hari belum makan. Padahal Bapak 4 hari belum makan. Wah, seminggu. Terus, jadi saya timbullah kesetia kawan. Empati. Saya lihat, wah ini kayaknya dia yang lebih membutuhkan. Ikhlas 20.000 saya berikan ke orang tersebut, saya rela saya nggak makan. Mantap. Apa yang terjadi? Nggak sampai 10 menit, handphone saya bunyi. Weh. Ditelepon sama dia. Bukan. Terus, iya serius ini. Iya serius. Iya terus. Ternyata dia punya handphone. Kasih 20.000. Dia bukan. buat beli pulsa. Telepon terus. bunyi. Begitu telepon bunyi saya angkat. Nah, bukan. Job. Saya ditelepon, ada job waktu itu ya. Job ngisi acara. Honor 2 juta. Bayangkan. Mantap 20.000. Kontan ya balesnya. 20.000 ikhlas saya berikan orang yang membutuhkan. Enggak pakai lama, enggak 1 jam. Hitungan menit telepon masuk gantinya 2 juta. Itu 100 kali lipat, bayangkan. Itulah manfaat memberi. Iya. Makanya begitu seminggu berikutnya itu jobnya itu saya terima bayaran 2 juta. Begitu keluar acara, banyak ya pengemis gitu. Wah ini kemarin 20.000 aja dapatnya 2 juta ya. Ini pegang 2 juta. Wah kesempatan ini. Kita bagi semua. Buk. Udah pulang ke rumah itu udah nggak bawa uang, setawenang saya 2 juta. Nunggu telepon ya. Akhirnya ditelepon. Istri saya. Ya dimarah-marah sama istri saya. Itu berarti adalah salah satu menolong tapi nggak ikhlas, ada yang namanya mungkin empati. Ya. Nah, yang awal 20.000 kan saya ikhlas. Iya. Dapat ganti. Mungkin yang 2 juta karena mengharap balik. Jadi itu yang terjadi. Makanya nolong kalau memberi itu jangan harap kembali. Weh. Bagai sang surya menyinari dunia. Ya bongkar. Jadi malah nyanyi. Baik lagi gini Pak. Malah nyanyi. Aduh, mengenai yang namanya menolong. Nah, ada satu tradisi di Indonesia antar tetangga yang mungkin sudah hilang dan mari kita bangkit, kerja bakti Pak. Nah, benar. Kerja bakti itu Pak, udah nggak mikir, kerja bakti kan nggak dibayar, nggak mikir uang. Nah itu kan kita bangkitkan, kadang ada yang warga bayarin orang urunan untuk bersihin. Padahal kurang yang dibutuhkan bukan itunya, tapi interaksi. Bukan masalah uang, bukan masalah konsumsi saat kerja bakti, tapi bagaimana kebersamaan kita peduli pada lingkungan itu yang dibutuhkan. Makanya seperti tadi saya katakan, ini saya terus terang ya, saya diundang Dinas Sosial Jawa Timur ini, saya nggak pernah yang begitu mikir uang dulu gitu nggak pernah saya. Masa Pak? Serius? Nggak pernah mikir uang dulu? Nggak. Kenapa? Karena uang dulu kan udah nggak laku. Saya mikir ya uang sekarang, ngapain uang dulu dipikirin? Orang udah nggak laku kok dipikirin. Buang-buang energi itu namanya. Tapi nggak serius. Serius. Saya datang ke sini, niat saya ibadah. Wes. Pahala yang saya harapkan. Sip. Jadi saya hadir kerja di sini karena ibadah. Bukan pahala itu yang penting. Uang Pak? Uang itu hanya syarat sah ibadah. Jadi kalau misalnya ibadahnya ini sholat, uang itu wudunya. Tanpa wudu, sholatnya nggak sah. Cuma itu aja kok. Jadi nggak, pahala yang penting. Tapi maksudnya seneng lah ya, seneng nolong orang dan lain sebagainya itu gitu ya. memang ada kebahagiaan lah. Ini Bapak Ibu pasti merasakan kalau kita bisa membantu orang yang dalam kondisi membutuhkan, itu ada kebahagiaan. Bukan masalah apa yang kita berikan, tetapi kalau itu bermanfaat itu wah rasanya luar biasa. Bukan masalah besar kecilnya, tetapi keikhlasan itu yang dilihat oleh orang lain. Makanya tepuk tangan buat saya. Nah ini saya sekali lagi ini terima kasih karena ini adalah Dinas Sosial ini kompak-kompak walaupun datang dari berbagai
daerah kan, Iya. datang semua lihat kompak. Orang kompak tuh baru duduk udah kelihatan. Bener, kalau kompak itu duduknya kan gini ngumpul, yang ganteng ngumpul, yang ganteng ya kan. Lihat yang cantik loh, ngerombol yang cantik. Yang jelek nyebar itu. Bener, kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul lebih cepat ketahuan. Ini yang nyebar dari teman-teman media, Pak. Ada ini semua saya yakin juga Itu tadi nyebar di depan. teman-teman media. Ya benar ada dari media TV ada, media cetak ada, Media online. Media online itu ada, media tanam itu juga ada tuh. Ini dong media tanam. Jadi lengkap, ini bentuk kebersamaan. Kita berharap seperti yang disampaikan Bapak Wagub tadi ya, kesetiakawanan ini memunculkan bagaimana kita peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap apapun ya, usaha saya itu teman saya UMKM itu saya ikut mengembangkan. Termasuk UMKM. Bapak mengembangkan UMKM? Usaha Kecil, mikro. kecil dan menengah. Jadi usaha mikro dan kecil itu saya usahakan maju, jangan menengah. Karena kalau menengah takut ketabrak. Jangan menengah, maju aja. Karena ini kan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah itu sangat membantu perekonomian makro. Saya paham betul. Ya. Bapak paham ekonomi mikro dan makro? Makro saya paham. Apa, Mister? Makro itu kalau dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan juga nggak dosa. Itu makro. Hah? Makro. Ya, beda tipis. Iya. Maksudnya usaha-usaha, istilahnya usaha apa ya? Industri-industri rumah tangga, terus Nah kemudian itu tolong jangan ditiru. Jangan pernah berpikiran punya industri rumah tangga. banyak yang sini punya. Keripik-keripik kita tadi dikasih, Pak. Ya itu adalah usaha kecil tadi. Itu jangan industri rumah tangga. Teman saya industri rumah tangga malah semrawut. Kenapa? Ekonominya kacau. Kenapa? Di Surabaya punya rumah tangga. Di Bandung punya rumah tangga. Di Medan punya rumah tangga. Ruwet. Dulu dia mapan, sekarang udah hancur ekonominya. Jangan banyak rumah tangga, itu industri rumah tangga itu nggak boleh. Bukan gitu maksudnya. Loh, industri keripik yang diproduksi apa? Keripik, Industri sepatu yang diproduksi? sepatu, Industri rumah tangga yang diproduksi? rumah Nah, tangga. jangan produksi rumah tangga. Ruwet terus ah. Aduh, Makanya- masa usaha kecil-kecilan tuh loh, usaha mikro kan kecil, usaha kecil, Ya, mikro. Saya itu makanya saya bilang saya itu bukan hanya di mulut, saya itu praktek semua. Bahkan saya itu sebelum jadi pelawak itu usaha dulu, usaha kecil-kecilan. Oh, 2 bulan nggak sampai nggak bertahan karena kalah. kalah apa? Kalah kecil sama yang lain. Loh, usaha kecil-kecilan yang menang yang paling kecil ya Pak ya. Iya toh. Kalau cepet-cepetan yang menang yang paling Cepet, besar-besaran yang menang yang paling besar. Nah, kecil-kecilan yang menang yang paling kecil. Saya punya waduh kalah kecil. Kalah saya. Makanya usaha itu jangan kecil-kecilan, nanggung. Aduh. Sudah menang paling kecil. Makanya, tapi dulu saya usaha apa ya? Sembako. Buka apa kayak warung toko kecil sembako gitu. Sembako. Jadi jangan takut berusaha ya. Walaupun usaha kita itu mungkin banyak yang sama, tetapi selama kita punya strategi, jangan pernah takut. Bersaing yang sehat itu harus kita tumbuhkan. Kayak usaha, karena kenapa pilihan saya sembako? Karena ya ujung-ujungnya yang jual sembako itu pasti ke saya kan. Kenapa? Toko-toko sembako kan toko kelontong. Iya. Ya pasti ke saya. Toko kelontong, pasti ke saya. Sukses ya. Kelontong. Iya. Iya, Jadi- toko kelontong. Yang penting strategi, harus sehat, Yeah. tidak boleh menjatuhkan. Makanya saya waktu punya toko usaha sembako itu walaupun di jalan itu mungkin ada 8 apa 7 yang buka usaha sama, saya tetap nggak masalah karena saya punya strategi. Timing ya. Dalam usaha itu teman-teman itu timing itu yang paling tepat, harus kita pilih saat yang tepat. Jadi saya buka saat toko lain tutup. Dan saya tutup saat toko lain buka. Itu timingnya Biar nggak ada harus- saingan. Iya, kalau saya tutup saat toko lain buka itu mengurangi pesaing. Itu jamnya juga harus pas, jam 9 pagi biasanya. Jadi saya jalan-jalan, kalau ada toko lain buka, saya tutup.
Ada toko lain buka, saya tutup. Jadi saya tutup saat toko lain buka. Itu pesaingnya langsung berkurang. Yang tadinya ada 7 toko, tinggal toko saya yang buka. Karena saya toko lain buka, saya tutup. Dia nggak bisa jualan. Saya tutup. Timingnya harus pas, itu pagi. Terus yang tadi yang berikutnya? Yang kedua tuh saya buka saat toko lain tutup, itu timingnya juga harus pas. Jam? Itu jam 1 malam lah. Saya jalan-jalan, toko tutup, saya buka. Pakai linggis, kunci T. Itu bisa menaikkan pendapatan. Saya bisa dapat TV, kulkas gitu. Jadi benar-benar naikin omset ya? Naikkan omset. Iya. Saya bercanda ini jangan dianggap serius. Karena saya berhadapan orang-orang pinter, jadi pasti tahulah mana saya bercanda, mana enggak serius. Sama aja dong. Jadi itu, apapun itu butuh strategi, membantu. Kayak saya tadi, membantu asal membantu, enggak, kita punya tanggung jawab. Ingat, tanggung jawab itu lebih yang harus diutamakan. Tanggung jawab itu harus diutamakan. Seperti contohnya tadi, ketika saya hanya membantu, niat membantu, istri, anak sebagai tanggung jawab terlupakan, itu juga enggak baik. Makanya harus seimbang. Jadi tanggung jawab bersama lah Pak ya ini ya? Ya, semuanya itu menjadi, apalagi masalah sosial, itu adalah masalah bersama. Kalau tadi disampaikan Pak ini ada sejak kemerdekaan ya. 1945 sampai 1949 itu adalah dasar tonggak bagaimana setelah kemerdekaan banyak masalah-masalah sosial. Ya. Sehingga hadirlah yang namanya Hari Kesetiakawanan Nasional. 1945 sampai 1949. Nah itu luar biasa itu. Karena memang kalau dirunut dari sejarah, sejak tahun 45 kita merdeka itu. Ya. Nah baru muncul masalah sosial antara 4 tahun awal kemerdekaan. Ya. Karena sebelum 45 itu lebih ke masalah kolonial, bukan masalah sosial. Iya benar. Kita masalah dijajah terus gitu. Kolonial. Gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita ini semua itu adalah perjuangan. Apa yang Bapak Ibu lakukan di dinas sosial dimanapun itu adalah bentuk perjuangan bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Itu perjuangan. Dan berjuang itu butuh bersatu. Oh iya. Jadi jangan dua bernya. Jadi berjuang. Jadi berjuang itu butuh bersatu. Satu aja bernya. Jangan lebih. Paham ya Bapak Ibu ya? Berjuang butuh bersatu. Kalau bernya dua jadi berjuang. Ya. Kalau bernya tiga berjuang. Ya. Makanya berjuang butuh bersatu aja. Bapak itu depannya bagus ya, kayaknya ada isinya gitu, depannya ya, tapi belakangnya udah kosong nggak ada apa-apanya. Jadi kalau bisa Bapak itu ngomong depan aja Pak, belakangnya nggak usah, biar ada manfaatnya. Jadi belakangnya kamu yang lanjutin ya? Ya nggak gitu, kan saya juga bicara di depan bapak-bapak ibu-ibu ini kan harus menyesuaikan kultur. Iya kan, kalau saya asal ngomong nanti nggak nyambung, bukan frekuensi yang sama. Apa maksudnya enggak? Makanya harus saya paskan sesuai dengan kultur supaya masuk apa yang saya sampaikan itu bisa diterima walaupun kosong. Gitu loh. Iya. Karena ini kultur. Coba Bapak Ibu ingat. Ini bukan Pak, ini masalah sekolah. Kamu SD kamu tempuh berapa lama? SD normal 6 tahun lah Pak. Manusia macam apa ini? Jauh di bawah standar tuh. SD kamu tempuh 6 tahun? Iya. Saya ini Bapak Ibu SD, kalau jalan kaki paling 30 menit nyampe. Kalau naik sepeda nggak sampai 10 menit. 6 tahun SD, kamu kesasar apa sekolah? Kamu ya? Pelajarannya maksudnya? SD 6 tahun, begitu kamu nyampe SD, udah lulus. SD kok 6 tahun, SD-mu di mana itu? SD itu saya 30 menit aja nyampe jalan kaki. Sekolahnya, jenjang sekolahnya, jenjang. Saya nggak tanya kamu. Jenjang sekolahnya. Kamu sekolah SD berapa lama? Saya tuh pinter Pak, kan SD cepet pinter, rapot bagus tuh mesti gitu. Ya memang rapot itu jadi masalah. Normal 6 tahun, 3 tahun. Itu kan masalah akademis. Tapi apapun juga, kayak contohnya kamu sebut tadi lulusan ITS. Tapi alhamdulillah jadi pelawak. Itu kan artinya apa gini? Kita itu jangan pernah minder dan jangan pernah bangga dengan apa yang kita terima. Tapi kita harus bersyukur, utamanya itu bersyukur. Kalau dapat gede jangan dibangga-banggakan, kalau dapat kecil jangan kecewa. Kita syukuri. Kayak saya ini, lulusan ITS saya jadi pelawak, saya syukuri. Teman-teman lebih nyukurin saya. Syukur.
Tapi Bapak waktu sekolah sadar nggak, kebayang nggak jadi pelawak? Nah, Mulai kecil dulu. kalau dibilang membayangkan punya cita-cita sih enggak, tapi saya sudah merasa punya bakat. Nah, kadang-kadang orang sukses itu kalau tahu bakatnya itu, sejak dini tahu bakatnya, nah itu difokus, dikembangkan itu peluang suksesnya lebih besar. Saya itu walaupun kuliahnya ya formal ya sama seperti teman, tapi saya punya bakat melawak itu saya sadar sejak SD Pak Emil. Dari mana? Sejak SD saya merasa bakat saya itu pelawak. Karena saya ingat betul, setiap terima raport, setiap raportan itu saya tunjukkan ke orang. Orang-orang itu mesti pada ketawa. Baru lihat raport saya belum ngomong loh itu. Sudah ketawa mereka. Pas saya bilang, wah bakat saya ngelawak ini kayaknya. Saya belum ngomong aja baru tak tunjukin nilai raport, orang-orang udah pada ketawa. Akhirnya saya tingkatkan. Lebih SMP itu mereka kalau saya tunjukin ketawanya lebih dahsyat. SMA. Cuma memang orang tua saya nggak mendukung. Karena kalau rapotnya saya tunjukkan ke Bapak Ibu, saya malah dimarahin. Mereka nggak ketawa. Aduh, makanya dulu saya melawak Backstreet. Berapa sih nilai dulu, berapa rata-rata nilai sekolah? Saya pelajaran saya selalu kalau nggak 9, 10, 9, 10 gitu. Bagus itu. Teman-teman 100. Bakat ngelawak. Nggak gitu, balik lagi ke pelajaran tadi, bagaimana nilai-nilai ditanamkan mulai SD. Nih, kalau kita ingat zaman sekolah SD, SMP, SMA, ada murid yang pinter, ada murid yang biasa, ada murid yang nggak pinter, ya kan? Pinter lah Pak. Jadi orang setiap pertanyaan guru aja saya selalu bisa jawab. Serius? Iya. Masa? Iya. Saya kalau pertanyaan guru saya paling duluan jawab. Siapa yang bolos kemarin? Saya Bu. Gitu langsung. Cepet saya. Itu bukan pertanyaan, itu interogasi. Siapa yang bolos? Pertanyaan itu kalau yang ditanyakan tentang pengetahuan. Kalau siapa yang bolos kemarin itu interogasi, bukan pertanyaan. Tadi balik lagi tuh. Sepinter apapun murid saat sekolah, ada pelajaran yang ketika pelajaran itu tiba, semua murid bahagia. Yang pinter, yang nggak pinter, bahagia. Pelajaran apa? Saya dulu olahraga, paling saya tunggu seminggu Ya, sekali. kamu suka olahraga. Kalau temenmu yang nggak suka, nggak seneng pelajaran olahraga. Ekstrakurikuler saya selain olahraga, seni, tata boga. Ekstrakurikuler itu kenapa diberi pilihan? Karena ada yang suka, ada yang enggak. Tetap ada yang suka, ada yang enggak. Apa? Ada pelajaran yang kalau datang semua satu kelas itu pasti senang, mau pinter mau enggak pinter. Pelajaran kosong. Loh ya kan, baru inget kan? Ya kan? Sekolah itu mau pinter mau enggak, kalau pas pelajaran kosong seneng apa enggak? Senang. Tuh, jangan udahlah jujur aja, pasti seneng itu. Pelajaran kosong itu pelajaran apa? Ya kalau misalnya pelajaran kimia, fisika, matematika, terus gurunya nggak datang kan jadi pelajaran kosong, ya kan? Itu pasti happy. Apalagi yang lupa bikin PR. Waduh lega, untung gurunya nggak datang kosong. Jadi pelajaran kosong itu ditunggu dan bikin bahagia. Makanya saya mau tahu bahwa kultur itu terbawa sampai kapanpun. 12 tahun kita dalam proses seperti itu, SD sampai SMA. Iya. Pasti terbawa dalam kehidupan. Makanya saya ikuti kultur. Apa yang saya sampaikan? Kosong. Yang penting bikin bahagia dan ditunggu. Itu yang saya ikuti, itu kultur di situ. Karena ya kalau yang saya sampaikan yang ada isinya, ya saya khawatir malah Bapak Ibu ngantuk. Makanya ini saya bikin kosong karena ditunggu dan yang penting bikin bahagia ya, menyenangkan orang lain ya. Ini kayaknya sampai HKSN 2023 Pak ya. Nggak apa-apa, biar mereka senang dong Pak juga Pak. Aduh. Nggak berasa ya. Tapi memang sekali lagi saya senang sekali bisa hadir di sini, apalagi ini rumah saya lah. Dan berapa kali hadir di depan atau di hadapan Bapak Emil, ya kan? Karena ketemu beliau itu kan susah, beliau itu sibuk ya, untuk menghadap beliau itu kan susah. Tapi saya bersyukur ini anugerah buat saya, hari ini beliau yang menghadap saya. Iya iyalah. Duduknya Bapak Ibu, duduknya beliau saling berhadapan. Dan jajaran pejabat eselon di lingkungan dinas sosial Pak. Ya ini memang, ini saya ingin sampaikan juga bahwa kepekaan sosial itu sangat penting. Dan itu harus diikuti dengan
ketulusan, kejujuran dan juga hal-hal yang bersifat bersih. Jangan sampai keikhlasan kita, apapun yang kita lakukan secara sosial bersama-sama ini dinodai dengan hal-hal yang negatif. Kan banyak sekali hal yang bantuan, ada juga yang ini Mas Akbar di contohnya. Kalau saya kerja itu, uang itu buat saya utamanya untuk keluarga. Kalau Mas Akbar ini Enggak, bukan. Yalah, ayo coba cerita ke bapak-bapak, ayo. Kalau kamu misalnya ada job, Dia dapat job ya, misal dapat job 5 juta gitu Pak ya. Ya saya kasih istri kan, tapi saya ambil dulu nih 1 juta. Uang laki-laki lah Pak istilah. Kalau sudah masuk susah keluar Pak. Jadi saya simpen gitu 1 juta. manusia kualitas standar di bawah standar. Bukan ngentit, bukan nyunat loh ya, itu hak saya. Iya itu uang memang hasilmu, itu bukan mencuri, bukan ngambil, itu hakmu 5 juga. juta saya ambil 1 juta. Saya nggak pernah. Nggak pernah gitu Pak? Nggak pernah. Nggak pernah ngambil? Nggak, saya nggak pernah dapat job kok 5 juta, itu nggak pernah. Sombong Bapak. Bukan sombong, bukan sombong. Justru saya 5 juta itu yang saya ambil, sisanya saya, ini dapat job 5 juta. Kejujuran itu tadi Pak ya. Itu kejujuran itu penting, makanya apalagi seperti saya itu, dunia entertain itu godaannya banyak. Makanya kejujuran itu dibutuhkan apalagi dalam hubungan suami istri, keluarga itu sama istri itu yang namanya kejujuran itu utama. Dicurigai itu biasa buat seorang entertain kayak kita ini, karena kerjanya luar. Benar. Sering, lu nggak percaya. Kalau nggak percaya, yang masih jomblo nih nanti pilih, cari suami yang pelawak. Ngenes. Masih ada yang jomblo, memang masih ada yang jomblo. Masih ada yang jomblo ya? Relawan-relawan nih masih ada ya? Banyak Karang Taruna nih, Karang Taruna. Tepuk tangan dong buat Karang Taruna. Nih. Nah ini buat yang masih jomblo saya doakan setelah acara ini cepat nemu jodoh. Amin. Ini namanya nemu, kembalikan ke yang punya. Kalau nemu itu berarti bukan punya kita. Apa ya? Nemu itu berarti punya orang lain mas, balikin. Tapi ya Karang Taruna seneng saya dari Karang Taruna juga. Nah balik lagi tuh tadi apa Pak? Tadi saya mau ngomong apa? Kamu bikin lupa. Ya, kepercayaan itu penting, makanya jangan sampai terjadi hal-hal yang Banyak persahabatan, runtuh kesetiakawanan hanya bisa runtuh karena tidak saling percaya, tidak saling jujur. betul. Makanya di luar bagaimana kita punya jiwa besar, ikhlas membantu orang itu harus dilandasi dengan kejujuran. Kepercayaan itu penting. Istri saya itu bertahan 25 tahun saya menikah karena percaya. Percaya ya. Karena percaya. Walaupun dulu awal menikah pasti adalah curiga karena sayang. Jadi curiga, takut, khawatir itu pasti ada. Dulu saya kerja, itu setiap pulang kerja handphone itu mesti digeledah sama istri. Dulu itu padahal handphone baru cuma bisa buat SMS, telepon, mesti dicek. Ada nomor kontak biasanya yang dicek, ada yang mencurigakan enggak gitu kan. Sama kayak istri saya juga gitu dulu. Duh, itu sama? Ya. Jangan-jangan kamu ini aku. Bukan, sama rata-rata juga gitu Pak. Iya makanya, ya itulah saya berikan kepercayaan. Saya katakan, udahlah kamu itu nggak usah khawatir, aku itu kerja untuk, aku nggak neko-neko, kerja nggak macem-macem, tenang aja. Aku sama kamu itu nggak terpisahkan. Wes, Tidak bisa hidup satu tanpa yang lain. mantap. Ibaratnya udah kayak handphone sama SIM card. Nggak bisa terpisah. Nempel terus. Nempel terus. Yes. Dia nggak tahu, handphone sekarang SIM cardnya kan bisa 2 kan. Malah ada yang satunya SIM cardnya injek. Nomornya. Itu kepercayaan seperti itu. Dulu itu digeledah nama-nama. Pernah dia geledah-geledah handphone saya. Pok ada nama Mak Lampir. Iya, terus. Dia curiga dong. Masa ada orang nama Mak Lampir gak mungkin kan. Siapa ini curiga dipencet sama dia. Set, dia kaget yang bunyi handphone dia sendiri. Pok. Dia baru tahu. Saya kasih nama Mak Lampir baru tahu dia. Tapi akhirnya setelah itu kapok, nggak pernah geledah handphone saya. Kapok ya? Orang sudah benar masih dicurigai aja kan kesel gitu. Aduh. Mumpung inget sebentar. Tadi waktu di ruang tunggu kok, di ruang tunggu tadi
kamu handphone kamu tinggal, istriku kok telepon kamu ngapain? Di handphonemu ada masukan panggilan. Istriku. Enggak ada. Istriku itu loh. Ini istriku, istri saya sendiri. Istriku saya kasih nama istriku. Loh, saya nyimpen nomor istriku, saya simpen istriku. Ya. Kan saya kaget loh, kok istriku telepon apa? Saya pikir apa telepon saya, nggak keangkat, saya lihat loh nggak ada telepon. Istriku istri saya sendiri. Ganti istrimu. Orang istri saya ganti istri. Biar aku nggak deg-degan istriku. Ganti istrimu. Oh, bukan itu handphonemu. Iya. Ya udah ganti istrimu. Bapak yang ganti. Wow. Cintaku, sayangku gitu. Ah, saya kan nggak suka bohong. Loh. Malah kelepasan, kamu jangan sering-sering kelepasan. Aduh. Kenapa Pak? Saya tanya, Pak Alwi kok wanteng Pak? Saya sampai jam berapa nih Pak? Pak Alwi. Apa malah menikmati gitu. Saya kalau ngisi acara tuh kenapa saya, ini mohon maaf ya, kenapa saya dari ujung ke ujung saya ini, bukan masalah menguasai panggung, bukan. Apa? Ngelihat yang ngasih kode. Biasanya ada ngasih sana sini, oh gini semua. Ini sampai kapan? Gak apa-apa lah Pak. Loh, saya tuh nggak masalah, takutnya Bapak Ibu kan capek. Masa Bapak masih lama tampil, masih grogi aja tampil di Ya sini. elah, kalau saya itu mohon maaf, saya tampil di depan apa udah nggak grogi. Ya terakhir Apa Bapak acara? di depan presiden, terakhir kemarin pernah. Oh, tenang saya tahu. Di depan polisi aja dulu. Sekarang saya tampil santai Ini di ada depan Bapak polisi nih. Ah, biasa sekarang saya tampil, Pak. Dulu kalau di depan polisi itu saya bawanya pengen puter balik aja gitu, Pak. Dulu itu. Polisi. Sekarang di depan polisi tenang. Ya udah tenang. Dulu pengen puter balik aja ya. Pengen puter balik. Aduh. Nggak bawa SIM. Aduh. Nah, tapi kalau Apa yang bikin tenang apa Pak? Karena Biar gini, banyak saya belajar sebenarnya- Pak. Public speaking seperti Bapak ini perlu juga buat mereka. Apa yang bikin tenang ini Pak? benar masalah gini, saya di bidang polisi itu udah apa ya, sejak lama, bukan terakhir-terakhir ini aja, bukan setelah jadi pelawak. Saya itu sejak SMA kalau ada kegiatan polisi saya sudah sering dipanggil. Apa itu? Sejak SMA itu. Apa dulu? Kegiatan itu, operasi ketupat, Semeru. Itu ada kegiatan itu saya sering dipanggil, dikasih surat tilang. Makanya udah saya biasa kegiatan polisi saya dipanggil. Santai ya. Udah santai. Oke. Bapak ini banyak yang sering melanggar juga kayaknya. Kayaknya tahu betul gitu prosesnya. Itulah memang kebanggaan. Saya di depan seperti saya paling lega itu kalau tampil itu kalau di depan honornya. Wah itu tenang ya. Tampil sudah di depan honornya itu tenang. Ya. Aduh udah lunas. Karena Enteng gini, ya. saya kerja itu yang bikin saya tenang itu ini. Kalau saya misalnya kerja, Ya. bayaran pasti. Perkara mohon maaf misalnya, ini halal atau enggak pasti. Enggak masalah buat saya. Daripada ini bayarnya ini pasti halal. Iya. Tapi bayarannya yang enggak pasti, malah deg-degan saya. Itu malah deg-degan. Udah itu orang yang realistis saja kok. Aduh. Ini makanya saya tenang seperti ini, apalagi niat saya kan sekali lagi ini untuk sosial, bagaimana menumbuhkan jiwa sosial. Betul sekali Pak. Mungkin sampai di sini. Pada ketawa tapi ibu-ibu ya. tadi ibunya panitia ada yang gini. Bukan saya ngurang-ngurangi apa, memang waktunya ini karena waktu masih berlanjut dan Pak Emil juga masih banyak kegiatan ya. dan sekali lagi ini bukan materi habis. Materi masih banyak. Kalau nggak percaya Pak Emil ada acara lagi. Silakan kalau mau ngundang. Oh iya ini kan harusnya 20 ya tanggalnya. 20 Desember berarti ada acara lagi Pak. Iya. Apa? Hari Kesetiakawanan Nasional Ada kan acara jatuhnya lagi, tanggal 20 Desember. Ah berarti saya 6 hari lagi saya datang. Bercanda Pak, mohon maaf. Bercanda, Pak. mohon maaf Pak Wagub, jangan dimasukkan hati, dimasukkan agenda aja Pak. Biar lebih jelas. Biar lebih ingat ya. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Iya. Sekali lagi terima kasih luar biasa, tepuk tangan untuk yang berprestasi. Mari kita tumbuhkan jiwa sosial, hal-hal yang negatif kita hindari karena terakhir saya kemarin
ada Rakernas Pungli juga menghadirkan saya. Nah, ini yang bahaya itu, pungli korupsi itu yang harus kita hindari. Makanya mari kita tanamkan semangat yang namanya pungli dan korupsi di Indonesia ini harus diakhiri. Pungli dan korupsi di Indonesia harus diakhiri. Karena kalau di akhir A itu jadinya pungla dan korupsa. Pungli korupsi itu di akhir I. Pak, pejabat di depan itu sudah mau tepuk tangan, Pak. Begini sudah mau gini nih, begitu sudah. Jadi pesannya adalah, Saya lihat Pak Emil, ya, makanya Pak, kalau dengar dia ngomong Pak, tunggu sampai selesai Pak. Jangan dianggap pinter ini orang. Berarti korupsi dan pungli harus diakhiri. ya, Karena karena kalau di akhir A jadi pungla dan korupsa. Apalagi di akhir O jadi punglo dan korupso. Pak yang benar dong Pak. Itu Kasih serius. pesan ke Bapak. Ya ini. Mari kita bersama-sama itu tadi melandasi apapun yang kita kerjakan dengan kejujuran dan keikhlasan. Apalagi ini kerja dalam bentuk sosial yang luar biasa. Marilah kita berjuang bersama-sama, ya kan? Makanya tidak ada lagi hal-hal yang bersifat individu. Makanya dikasih contoh Karang Taruna, kerja bakti lingkungan itu bersama-sama. Sudah hilangkan lagi, nggak ada kata-kata aku, ganti dengan kita. Ya, kalau ada tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab aku, tanggung jawab kita. Kalau ada tugas bukan hanya tugas aku, tugas kita. Karena nanti keberhasilan itu bukan hanya keberhasilan aku, tapi inilah keberhasilan kita. Ganti aku dengan kita mulai sekarang. Mantap. Berarti ini job kita ya Pak? Nah, kalau ini job aku. Apa ini job aku Pak ya? Tanya Pak Alwi, ini job aku. Katanya ganti kita. Itu untuk bapak-bapak bukan untuk kita. Tetap aku. Kamu jangan mengita-ngitakan aku. Ini tetap job aku Bapak Ibu. Aduh, bahaya kamu. Kamu belum aman. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semakin semangat untuk berbakti. Acur. Acur. Dia bilang acur. Aduh. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel. Tak ada gading yang tak retak, atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang semoga kita diundang lagi. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.